Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kita kembali ke pelajaran bahasa Indonesia dengan membahas salah satu unsur intrinsik dalam puisi, yaitu bahasa figuratif atau dengan istilah majas atau gaya bahasa. Majas adalah permainan bahasa yang diperoleh untuk mendapatkan efek estetis. Estetis adalah keindahan. Kemudian memaksimalkan ekspresi serta memperoleh kesan atau rasa tertentu. Majas dibagi menjadi 4 kelompok. Ada yang bersifat perbandingan, kemudian ada yang bernada sindiran, kemudian penegasan dan pertentangan. Jadi majas terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu membandingkan sesuatu dengan kelompok majas perbandingan. Kemudian ada yang bersifat menyindir, kemudian ada yang menegaskan, dan juga ada yang mempertentangkan. Majas perbandingan itu meliputi pertama personifikasi. Personifikasi adalah majas yang melukiskan sesuatu benda, kemudian dibandingkan dengan benda hidup dibandingkan dengan benda mati. Salah satu contohnya pena itu menari-nari di atas kertas. Nah, biasa yang menari-nari itu adalah manusia malah dibandingkan dengan pena. Atau misalnya ombak berkejar-kejaran. Nah, disebut ombak berkejar-kejaran. Nah, kata kejar-kejaran itu melambangkan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang, malah dibandingkan dengan ombak. Jadi personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Contoh lain misalnya angin berbisik. Yang biasa berbisik adalah manusia, malah ini dibandingkan dengan benda mati yaitu angin. Selanjutnya yang termasuk majas perbandingan adalah majas alegori. Majas alegori itu adalah mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori merupakan majas yang di dalamnya itu mengandung perbandingan. Contoh, suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Jadi membandingkan antara suami dengan istri. Selanjutnya ada majas simile. Simile adalah majas perumpamaan, yaitu membandingkan antara dua hal yang dianggap sama. Perbandingan itu dijelaskan dengan pemakaian kata. Nah ini, jadi ciri khas daripada majas perbandingan simile yaitu di dalamnya itu mengandung kata-kata seperti ibarat, laksana, seumpama, semisal, serupa. Jadi lebih mudah mengetahui bahwa itu majas simile karena di tengah-tengah kalimatnya itu mengandung kata-kata yang sudah disebutkan tadi. Itu salah satunya ibarat seperti contoh kalimat mukanya pucat bagaikan mayat. Nah, itu kalimat mukanya pucat bagaikan mayat, mengapa disebut simile? Karena di dalamnya ada kata bagaikan. Atau misalnya contoh yang sering senyumnya indah bak mawar merekah. Nah, ada kata bak seumpama, ya. Itu contoh majas simile. Kemudian ada majas metafora. Majas metafora adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung. Raja siang menyinari bumi. Raja siang adalah melambangkan matahari. Kemudian ada majas hiperbola. Hiper artinya berlebihan. Jadi majas hiperbola adalah pengungkapan yang berlebih-lebihan sehingga kenyataannya serasa tidak masuk akal. Misalnya yang termasuk majas hiperbola suaranya keras bagaikan halilintar. Nah, menyatakan keras diibaratkan dengan halilintar. Terakhir yang termasuk majas perbandingan adalah majas litotes. Litotes adalah majas perbandingan yang menyatakan merendahkan diri. Contoh, terimalah kado yang tak berharga ini. Padahal kadonya sesuatu yang bagus misalnya, tapi dengan kalimat kado yang tak berharga ini. Atau misalnya contoh lain, makanlah walau dengan garam. Padahal sebetulnya ada ikan, ada daging dan sebagainya. Selanjutnya ada majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari 3 jenis, yaitu ada istilah ironi, yaitu menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Contoh yang sering diungkapkan misalnya, harum benar badanmu kepada anak yang 2 hari belum mandi. Atau misalnya, bagus benar tulisanmu sehingga ibu susah membacanya. Nah, jadi kalimat pertamanya membaguskan, pada sebaliknya di dalamnya itu ada unsur menyindir.
Kemudian ada istilah sinisme. Sinisme adalah majas sindiran yang lebih kasar dari ironi. Jadi sinisme itu adalah ungkapan yang bersifat mencemooh terdapat pada manusia. Jadi lebih kasar dari ironi. Contohnya, bisa-bisa aku gila melihat kelakuanmu itu. Nyah kau dari sini aku muak. Nah itu jadi kata-kata yang menyindir tapi lebih kasar daripada ironi. Yang satu lagi adalah sarkasme. Nah sarkasme juga sama. Otakmu memang otak udang. Jadi menyindir tapi menyindir dengan ada sedikit kata-kata yang kasar gitu ya.